Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Gua juga karena pingin buru-buru naik lah coy Transjakarta. Pas gua naik yang lagi pada desak-desakan langsung kosong. Ada yang langsung turun, kenapa? Ada film Apa tuh? Film apa? 007. Oh, James Bond. James, Wah. James, Bang, James. di kampung Gemes. aku si James itu narik Itu- angkot bang, 007. Kalau Mongol sama Diki lain. Apa itu? Bukan James Bond. Jadi Apa dong? Gemes, Bo. Ah, Cuco. Temenin dulu, yuk kita nonton bareng-bareng aja bro. Kan kalau beli tiket banyak dapat gratis satu. nonton bioskop. Males nonton sama lu. Nonton bioskop. Di mana? Iya di bioskop, nggak mungkin lah lu layar tancap gimana sih ya? Bioskop paling belakang yang gelap-gelapan bang. Ah masa nonton Mabang Mongol, kemarin nonton bioskop minta tukar filmnya. Bang tukar bang. Itu DVD. Iya. Gue terus terang aja nih Bang Mongol ya, gue gak bisa ikut lu nonton, gue gak bisa nih. Soalnya gue Kalau nggak bisa ya belajar. Mahasiswa loh. Iya juga sih. Jadi bisa nggak pada bisa nggak mau nonton Enggak, nih? gue gak bisa, gue udah sibuk Kemarin lu gue. kenapa nggak bisa? Gue besok mau nonton juga, nonton kebakaran. Jadi gimana dong? Lu bisa nggak? Gue belum dibayar gua. Belum dibayar. Belum dibayar. Gimana sih lu? Tuh, Enggak bang. Soalnya Kalung besok, boleh. Nggak bisa bang, besok gua ada perlu. Kata gua ada yang mau meninggal. Iya. Tadi rencanain bang meninggal bang. Tetangganya meninggal gara-gara kebakaran dia. Iya. Oh, Mas Anang bisa nggak? Aku enggak. Kenapa? Aku mau nonton film bareng-bareng aja. Ngapain nonton film bareng-bareng? Aku mending nonton film bareng-bareng. Udah ya, udah ya. Apalagi gua. Sorry nih, gak bisa nemenin nih, Sorry, sendirian aja ya. Oke? Sorry ya. Udah ya. Bang, Enggak. ya. Ya. Bang, aku mau ganti kulit bang ya. Bentar bang. Semoga cepat sembuh bang ya. Semangat ya. Oke. Semangat ya. Ini adalah nasib cowok jomblo. Ada film apa aja yang lagi tayang, yang lagi keren, kita bingung ngajak temen. Sekali ngajak temen dapet, minta dibeliin HP dulu. Padahal harga tiket cuman gocap, HP 10 juta. Aduh, tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga cowok jomblo kan, jomblo sebagaimana prinsip kami kaum jomblo. Jomblo bukan berarti cie. Biasa aja. Biasa aja lu kalau ngeliatin orang ganteng kayak gua itu biasa. Nggak usah marah, nggak usah tersinggung. Saya memang udah lahir dari keluarga yang cantik dan ganteng. Kolaborasi yang luar biasa dari mama orang Manado, papa orang Mongolian. Mama sangat cantik, bahasa Belandanya mooi. Mama yang mooi, papa yang handsome. Disitulah letak luar biasanya Tuhan. Mama Manado, bapak China, muka anak Batak. Gua kadang-kadang suka apa ya, maksudnya gue suka ngeluh dengan orang Indonesia ngelihat muka seperti gue. Kenapa dengan muka seperti kita, saya ini gitu loh. Coy, lu ada yang hilang dompet, jangan selalu ngelihatnya ke gue. Iya kan? Nih orang lagi padat-padatnya Transjakarta, busway coy lagi padat jam 5 sore. Gua juga karena pingin buru-buru naik lah coy Transjakarta. Pas gua naik yang lagi pada desak-desakan langsung kosong. Ada yang langsung turun, kenapa? Gua naik kereta api lagi padat-padatnya juga begitu coy. Masuk padat coy, tahu-tahu ada disamperin 2 orang. Kirain mau nodong, ternyata ngebisikin, bang jangan ada di sini udah ada kita berdua. Gua mikir lu kirain gua copet di kereta. What happened aya naon? Ya kan, tapi di kereta ajang-ajang cowok KW paling banyak lagi nongkrong coy. Apalagi jam 5 sore padat kan coy. Oh. Di belakang.
cucok. Langsung berasa ada yang tuh Nih bahaya nih bahaya. Tapi kan emang realitanya begitu. Sekarang gua tanya sama lu, kalau kereta nampung cuma 80 orang, yang masuk 300 orang. Lu nggak gesek-gesekan tuh. Ya kan, jangankan normal pun bisa. Cucok gedong. Tapi disitulah letaknya Indonesia tuh keren ya. Maksudnya begini loh, bahkan gue sampai sama teman-teman kami ada komunitas orang-orang yang kurang beruntung dari segi muka. Itu kami bikin komunitas. Maksudnya lagi sementara mengajukan perundang-undang kepada DPR untuk disahkan sebagai undang-undang khusus orang jelek. Coy, di luar negeri sejelek apapun Anda disenyumin orang. Kita lagi nongkrong nih, 7 orang jelek lagi nongkrong, tahu-tahu ditaruh duit gocap. Misi ya bang. Lah dikirain kita, tapi ya mau marah juga percuma. Gua syuting layar lebar coy. Main bareng siapa? Rio Dewanto. Kita syuting di daerah Sibolga. Sekolah libur loh 2 jam. Cuman buat nonton syuting. Rio turun dari mobil coy. Cwing. Penuh tempatnya Rio orang minta foto. Gue 2 jam gak ada yang nyamperin. Gue nunggu, yang mana mau dateng ya? Gak ada coy. Terus gue sakit hati, ada bapak-bapak bertiga dateng. Gue kan gak apa-apa lah 3 orang, yang penting kan lumayan masuk Twitter, you know Twitter. Ya. Gue anggota Agnes Monica. Twitter. Gue udah siapin kamera coy, mau foto nih sama Rio. Si bapaknya ngomongnya bukan minta foto. Dia cuman ngomong, "Lai, tolong kau turunkan koper-kopernya ya." Sakit hati ya. Iya kan? Nggak enak, apalagi kalau kita melintir dikit ya, ngondek dikit kayak, cowok kan kalau berenang tuh kan simple ya. Kalau cowok normal nih buka baju nih, dia kan langsung lari, lompat. Kalau nggak normal beda. Dia buka baju coy, set. Dia jalan. Pas mau dekat mau nyampe dia jinjit. Dingin gak jadi. Ini kan bahaya. Sekali dia berenang coy. Tapi menurut penelitian yang gua udah cek. Cowok yang gak normal kalau di kolam renang itu jarang berenang. Banyakan mereka berendam. Bener, coba lu lihat. Karena kalau dia ngotot berenang, ya ampun, dari jam 4 sore dia nyemplung sampai maghrib gak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena gaya dadanya yang ngambil air cuma 2 jari. Kalau normal kan begini ya. Karena dia gak normal, melintir jari 2-nya. Ya. Nah kalaupun dia nyampe ujung, kalau cowok normal kemasukan air di telinga kan biasa. Normal tuh coy. Tapi kalau yang nggak normal, beda. Ya Allah ada air. Agak bindeng suaranya. Ya kan, tapi itu realita. Kalaupun dia nih lagi di kolam renang mau ke toilet. Kenapa sih harus jinjit? Dibilang katanya takut kepleset, bukannya jinjit lebih kepleset. Udah begitu pas ke toilet pipis. Ya kan kita normal kan biasa buka pipis nyantai. Ada yang mukanya kayak ya biasa ya, nggak ada ekspresi. Udah. Ada yang ada ekspresinya, mukanya pipis buka dia pipis. Tapi kalau cowok KB pipis beda, yang gak normal. Dia gak ngadep tembok. Kalau yang normal kan ke tembok, kalau dia gak ke belakang. Ngintip. Orang nanya sama gua, kenapa single mereka gak langsung ngintip aja. Takut coy digebok, pak begini. Jadi harus...
Tapi itu emang lagi wabah kan. Lagi wabah loh, lagi wabah. Lu mau lihat di mana-mana cowok normal tuh simple. Kalau gerah dia itu narek baju. Duh panas banget ya. Ini pasti normal. Tapi lu mau nyari tahu yang gak normal kayak gimana? Pakai tangan. Aduh. Gerah ya. Yang lebih simpel lagi kalau lu mau nyari tahu artis mana yang normal mana yang enggak. Gampang ketahuannya. Pas ngelap jidat lagi abis di make up. Kalau cowok normal biasa. Kalau dia enggak. Ini kenapa harus begini? Apa hubungannya yang dilap jidat yang bengkok mulut ya kan? Ini kenapa harus begini? Banyak buat nyari tahu cowok yang gak normal. Tapi ada yang ada yang lebih kurang ajar. Bukan soal normal, kelakuan orang Indonesia. Kita ngupil. Itu aduh dibandingkan bangsa lain tuh keren loh coy. Ambil, langsung buang. Indonesia beda. Ambil, goyang. Kenapa lu harus pelintir sih bro? Ada yang lebih jorok, abis dipelintir diapain coy? Dicium. Ini jorok namanya. Tetapi ada nggak di Indonesia? Banyak. Di mana letak joroknya? Bukan soal melintir, buangnya. Nggak begini, nitip di mana aja, di meja, di kursi. Kadang baju temen. Kadang di eskalator yang itemnya itu suka ditaruh. Besoknya nenek-nenek masuk dia megang apa ini keras. Ternyata mil. Tapi kan emang itu realita kan. Dan banyak hal dari negara kita yang memang aneh. Orang buang angin juga begitu. Suka buang angin di mobil AC. Gua kasih tahu sama lu ya coy. Itu sampai lu turun gak akan kemana-mana baunya. Dia paling pindah ke tempat sopir, balik lagi ke belakang. Padahal yang buang angin cuma sekali, tapi baunya lu sampai akhir baru akan tetap kecium. Ini kita lagi tidur. Lu kentut lagi ya? Padahal enggak, itu cuman kebetulan gak kemana-mana. Jadi kalau gue boleh jujur ya, tolong nanti Anda jangan buang angin di pesawat. Itu nggak ada lubangnya coy. Itu akan muter dari tempat pilot ke belakang. Itu di situ terus. Tapi kalau lu mau naik pesawat, gue mau ngasih ingat buat semua yang termasuk yang di rumah. Kalau Anda mau buang air atau apapun di pesawat, di saat Anda mencet flash, tutuplah tempat kita buang air tersebut. Karena anginnya ke muka coy. Kita pencet ya bunyi. Di muka dari dalam, bau petek. Itu di dalam ruangan coy, dia hampa udara, udaranya balik ke muka kita. Jadi kalau lu mau mencet, buka dulu pintunya, ambil keluar muka lu. Karena kalau enggak dia ke muka, tapi santai aja. Sekarang gue selain pakar KW, gue juga punya temen. Gue juga punya teman seorang stand up komedian juga. Gue juga agak udah dapat informasi. Kalau dia ini juga kayaknya entah benar atau tidak. Gua masih mau nyari tahu. Tapi ya nanti lah ya. Namanya gua kan sebagai pakar KW internasional. Gua pakarnya, gua yang paling pertama mendalami hal-hal seperti ini. Beberapa hari yang lalu juga di rumah gue tuh gue lagi nyantai gitu sore-sore. Tiba-tiba teman gue datang nih. Teman gue namanya Al, wih keren ya. Itu nama pendeknya, nama panjangnya alun-alun nganjuk.